Ya baik, masih dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Mitra JIC, alhamdulillah kembali tentunya di program Bincang Sehat kerjasama Radio JIC dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, bekerja sebagai ibadah ihsan dalam pelayanan. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, Mitra JIC, pada kesempatan Jumat penuh berkah ini di tanggal 17 September 2021 kita masuk di sesi Bincang Sehat dengan tema manifestasi rongga mulut pada penderita COVID-19. Nah, pada kesempatan hari ini sebagai narasumber kita pada hari ini adalah Dr. Gigi Rahmawati Andriani dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Nanti kita akan membahas mengenai tema tersebut dan kita juga mengundang seluruh mitra JIC ataupun para peserta Zoom meeting yang telah bergabung pada kesempatan hari ini. Kami persilahkan ya, dikirimkan pertanyaannya di 081215549288. Nah, bagi peserta Zoom meeting yang bergabung pada hari ini juga langsung boleh tanyakan pertanyaannya di kolom chat. Insya Allah mudah-mudahan hari ini bisa kita jawab semua pertanyaan yang sudah mitra JIC kirimkan. Dan kami juga akan tampilkan slide ataupun share screen yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung kita akan menyapa ada Dr. Gigi Rahmawati Andriani. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali kita di sini bukan hanya live radio, tapi saat ini juga live dari Zoom ya. Dan ini ada beberapa sahabat-sahabat kita dan para peserta Zoom meeting yang kita tidak sebutkan satu persatu, tapi nampaknya ada beberapa peserta Zoom ini yang nonton bareng begitu ya, nonton bareng di siaran Bincang Sehat kita hari ini. Baik, untuk pertama kalinya kami persilahkan Dr. Gigi Rahma untuk menyapa seluruh mitra JIC dan peserta Zoom meeting yang bergabung hari ini. Kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Mitra warahmatullahi JIC, wabarakatuh. semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Amin, ya dan rabbal alamin. selalu sehat. Ya, selalu sehat ya. Dan tentunya kita alhamdulillah kita sudah di edisi hari ini ya, 17 September 2021. Baik, kita akan tampilkan slide yang tentunya dengan tema ini. Tapi sebelum itu kami persilakan untuk Dr. Gigi Rahmawati untuk memberikan pendahuluan dulu di tema kita hari ini. Ya, jadi selamat pagi juga untuk peserta Zoom meeting. Kali ini izinkan saya Dr. Gigi Rahma membahas mengenai tema sebenarnya ada hubungannya dengan pandemi, bukan ada hubungan, memang berhubungan dengan pandemik ya, yaitu yang kita sekarang masih lalui, yaitu pandemi COVID-19. Namun ini kita lihatnya dari sisi rongga mulut begitu. Jadi seperti judul yang saya tulis, yaitu manifestasi rongga mulut pada penderita COVID, di mana pada penderita COVID ini ada beberapa penampakan atau kondisi yang khas begitu Bang Dipo, terutama di rongga mulutnya begitu. Jadi harapan saya mudah-mudahan mitra JIC dan juga peserta Zoom bisa mengetahui apa saja sih kondisi klinis yang tampak dari penderita COVID-19. Baik. Nah, langsung kita perlihatkan ya presentasi dari Dr. Gigi Rahmawati. Oke, sebelumnya kita coba ingat dulu ya, sebenarnya apa sih itu COVID-19? COVID-19 itu adalah jenis penyakit baru ya, dikatakan COVID-19 karena ditemukannya pada tahun 2019. Itu namanya coronavirus ya, disebabkan karena virus corona, yaitu SARS-CoV-2 yang menularnya itu sangat mudah ya. Kita pernah dengar mungkin ada droplet, aerosol. Nah, itu untuk yang COVID-19 ini dia menularnya lewat droplet atau aerosol. Awal mula itu ditemukannya di belahan bumi, yaitu di Wuhan, di Cina. Kemudian karena saking mudahnya tertular, akhirnya
seluruh dunia ikut terkena infeksi ini begitu. Dan untuk menegakkan diagnosis dari penyakit COVID-19 ini juga ada 3. Mungkin kita udah sering dengar ada yang namanya rapid test ya, baik itu pakai antibody, kemudian pakai swab antigen, dan juga yang paling akurat itu adalah penegakan diagnosis dengan PCR. Oke, next. Nah, ini yang saya ambil dari situasi COVID-19 di Indonesia. Artinya sudah 2 tahun dan alhamdulillah sekarang kondisinya, fenomenanya menurun, dan terakhir yang saya baca Bang Dipo bahwa ada penurunan kasus gitu. Jadi di wilayah Jakarta Utara sendiri yang saya baca itu hampir tidak ada zona merahnya. Nah, itu kan merupakan sebuah kabar bahagia ya menurut saya gitu. Jadi mudah-mudahan semakin menurun dan kita bisa menjalani aktivitas dengan normal begitu. Tapi tetap harus waspada gitu dan tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, next. Nah, ini 4 varian corona terbaru. Jadi dari awal munculnya tahun 2019, virus corona ini menjadi lebih mudah menular. Mungkin kita ingat waktu awal itu sekitar bulan Juni itu terjadi ledakan kasus ya, karena virus ini dia berusaha untuk mempertahankan dirinya gitu. Jadi dia bermutasi sehingga terakhir itu ada 4, tapi yang saya tahu juga bahwa ada lagi 2 tambahannya. Artinya virus ini bisa lebih mudah menular gitu. Tapi untungnya sudah ada, alhamdulillah ya, sudah ditemukan vaksin. Jadi ini bisa kita turunkan begitu. Iya. Oke, next. Nah, kemudian untuk gejala COVID sendiri itu sebenarnya sama seperti batuk pilek yang biasa kita anggap sebagai flu begitu ya. Jadi gejala awalnya itu mirip sekali dengan flu, itu ada demam, begitu juga ada batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Namun semua gejala yang muncul itu tidak mesti semua orang sama mengalaminya. Jadi mungkin kita pernah dengar ada yang namanya OTG atau orang tanpa gejala. Jadi masing-masing orang itu memiliki respon berbeda terhadap COVID-19 gitu. Itu artinya bahwa manifestasi rongga mulutnya juga tidak selalu ada. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Tadi ada gejala COVID dan dari keparahannya itu dibagi menjadi 3, yaitu gejala ringan, sedang, dan berat. Kemudian juga usia penderita COVID bervariasi, jadi tidak cuma orang-orang yang berusia lansia saja, tapi juga anak-anak, bahkan ada kasus yang menyebutkan terkena COVID-19 ini. Dan biasanya kalau kondisinya ringan, biasanya akan diminta untuk isolasi mandiri, di mana nanti selama kurang lebih 14 hari virusnya akan mengalami remisi gitu atau penurunan. Karena diserang oleh imun kita gitu, jadi diatasi oleh imun kita itu kalau misalnya pada gejala yang ringan. Nah, untuk sedang sampai berat biasanya memang disarankan untuk masuk rumah sakit gitu, jadi dirawat dengan penanganan yang lebih baik. Biasanya kalau sudah melibatkan gangguan pernafasan itu sudah masuk ke kategori sedang atau berat. Oke, next. Nah, ini sekarang kita lebih spesifik lagi. Pada saat penderita COVID itu terkena atau terinfeksi COVID, ternyata dari berbagai literatur juga disebutkan ada manifestasi yang khasnya. Begitu. Jadi, pada beberapa pasien yang terkena COVID, timbul gejala-gejala yang hanya timbulnya itu pada saat dia terkena COVID gitu. Pada saat dia sudah sembuh atau tidak terkena, maka gejala tersebut hilang. Nah, apa saja manifestasi klinis di dalam rongga mulut pada penderita COVID? Sebelumnya kita perlu tahu dulu kenapa sih kok rongga mulut juga ikut bisa kena dan timbul gejala, karena rongga mulut itu jalur masuk dari infeksi COVID. Tadi yang saya singgung, tertularnya atau menularnya lewat droplet atau aerosol, di mana itu merupakan seperti droplet atau aerosol itu kan berada di dalam rongga mulut begitu. Jadi rongga mulut merupakan jalur masuk dari COVID, sehingga memang bisa timbul gejala tersebut di rongga mulut.
Kemudian juga di dalam rongga mulut itu ada yang namanya molekul, namanya reseptor angiotensin 2 atau RES. Jadi molekul membentuk sel, jaringan gitu ya. Nah, reseptor ini tuh dia sangat sensitif terhadap benda asing atau virus. Jadi ketika daya tahan tubuh kita menurun, nah badan itu mengirimkan sinyal ada benda asing. Nah, bentuk dari sinyalnya itu adalah timbul gejala-gejala di rongga mulut itu. Dan di sini saya ambil manifestasi ini dari berbagai laporan kasus, case report dan beberapa literatur begitu. Namun perlu diingat juga bahwa untuk manifestasi ini itu tidak menandakan bahwa seseorang terkena COVID gitu. Jadi bukan berarti bahwa jika terdapat kondisi klinis di rongga mulut misalnya A, maka orang ini terkena COVID gitu. Tidak, tapi kebanyakan, majority atau mayoritasnya orang terkena COVID itu ada beberapa tanda di rongga mulutnya, kebanyakan. Ya, oke, next. Nah, kenapa ini penting ya? Karena menurut saya sebagai dokter gigi, ketika saya menemui pasien yang mempunyai keluhan batuk pilek begitu ya, mungkin orangnya tidak sadar begitu kalau beliau terkena. Nah, dengan mengetahui apa saja sih kondisi klinis, penampakan khas dari rongga mulutnya begitu orang-orang yang terkena COVID, saya bisa mengarahkan pasien ya. Jadi untuk untuk mengambil tes begitu. Jadi bisa membantu untuk mendeteksi lebih dini pasien-pasien COVID, dan apabila pasien COVID ini sudah terkena terutama gejala di rongga mulutnya, bisa ke dokter gigi untuk mengobati penyakit yang berhubungan di rongga mulutnya begitu. Dan juga untuk manifestasi rongga mulut ini pada beberapa laporan kasus itu berjalannya lambat. Artinya ketika seseorang terkena COVID, mungkin dia belum timbul gejala klinis tersebut, tapi begitu dia beberapa hari dirawat, misalnya ketika masuk rumah sakit untuk yang gejala sedang sampai berat, mulai timbul gejala klinis di rongga mulutnya itu gitu. Jadi ditemukan kecenderungan bahwa manifestasi rongga mulut, kondisi klinis di rongga mulut pasien-pasien COVID itu munculnya belakangan atau lambat gitu. Oke, next. Nah, tadi saya udah sebutkan banyak hal ya, bahwa manifestasi rongga mulut itu ditemui pada penderita COVID. Nah, apa saja sih manifestasinya itu? Yang pertama itu ada kehilangan dari rasa atau penciuman, atau namanya dysgeusia. Mungkin kita kenalnya istilah anosmia ya, tidak bisa mencium. Tapi kalau di rongga mulut kita juga tidak bisa merasa. Nah, itu namanya loss of taste and smell gitu. Dysgeusia ini juga merupakan gejala awal dari COVID-19 dan bisa ditemukan di rongga mulut. Jadi kehilangan atau penurunan kemampuan lidah untuk mengecap makanan. Ya, itu gejala awal COVID-19 di rongga mulut. Kemudian apalagi? Yang kedua, adanya tanda bahwa pasien-pasien COVID ini rata-rata memiliki keluhan mulut kering atau misalnya serostom begitu. Ada beberapa literatur yang mengatakan banyak penderita COVID, terutama yang masuk rumah sakit, itu memiliki keluhan dry mouth. Nanti dry mouth ini atau mulut kering ini berhubungan dengan bad breath ya, maksudnya bau yang tidak sedap yang keluar dari mulut. Kemudian juga ada lagi nanti namanya burning mouth syndrome atau sindrom mulut terbakar begitu. Kemudian ada juga keluhan berupa rash in mouth, itu jadi bentuknya bintik-bintik di rongga mulut. Biasanya berhubungan dengan pasien COVID-19 yang juga punya gejala di kulit. Jadi kalau misalnya di kulitnya itu ada bintik-bintik, biasanya di rongga mulutnya, terutama di palatum, di bagian langit-langit rongga mulut itu ada bintik-bintiknya begitu. Kemudian ada yang paling umum oral ulcer. Jadi ditemukan di banyak penderita COVID-19 itu ada timbul sariawan begitu. Kemudian ada lagi tanda berikutnya adalah angular cheilitis, atau yang mungkin Mitra Jasi pernah lihat seperti mengelupas gitu di sudut bibir, begitu luka di sudut bibir. Nah, itu disebut sebagai angular cheilitis begitu. Dan ini berbeda dengan sariawan ya? Iya, berbeda Bang Dipo. Oke, next. Kita next. Nah, kita lihat gambar-gambarnya nih. Ya, ini
secara dekatnya ya. Yang tadi kan saya sebutkan manifestasi awal ada loss of taste dan smell, kemudian yang kedua ada ulcer dan erosi. Jadi ulcer dan erosi ini ditemukan pada kebanyakan pasien COVID. Dan yang paling khas yang terjadi itu biasanya kalau pada pasien COVID itu sariawannya itu sangat sakit begitu Bang Dipo. Jadi istilahnya flare up ulcer. Ulcernya ini yang biasanya pada kondisi normal biasa gitu ya. Mungkin kita sariawan sakit tapi masih kalau di rentang misal 1 sampai 10 mungkin hanya 5 atau 6. Nah, pada saat kita terkena COVID, itu biasanya ya disebutkan pada literatur itu pasien mengeluhkan itu sariawan yang sangat sakit atau flare up ulcer ini gitu. Jadi ada rasa sensasi yang lebih sakit dibandingkan biasanya pada saat terkena sariawan disertai COVID-19 gitu. Nah, ini biar tidak sampai gagal paham semua kita di sini. Apakah tepatnya di bagian bibir di daerah sini saja atau gimana nih, Dok? Iya, jadi lokasinya sendiri itu tidak mesti di bibir ya. Jadi bisa di gusi, bisa di lidah begitu. Lokasinya bisa di banyak tempat, Bang Dipo. Oke, baik, kita akan masuk ke selanjutnya. Nah, kalau ini gambar berikutnya. Gejala klinis dari penderita COVID biasanya juga di rongga mulutnya ada yang namanya lesi vesikobulosa. Artinya ada benjolan yang tidak terlalu besar tapi isinya cairan, biasanya dia lunak begitu. Itu ada di gambar yang sebelah kiri atas yang sebelah kiri atas yang A ya. Iya, betul. Itu di sebelah kanan, sudut kanan bibirnya ada benjolan begitu. Nah, itu disebut sebagai lesi vesikulobulosa. Ini dari literatur ya, beberapa pasien COVID itu ada tanda seperti ini Bang Dipo gitu. Jadi ada benjolan lunak di bibirnya. Kemudian tanda berikutnya di lidah. Di lidah itu ada penampakan seperti guratan putih dan itu lokasinya berbeda-beda, jadi tidak memusat di satu bagian di permukaan lidah. Itu kita sebutnya sebagai geographic tongue. Ini sering sekali ditemukan lagi-lagi pada pasien COVID yang dirawat di rumah sakit. Dari literatur yang disebutkan itu pasien yang di rumah sakit biasanya punya keluhan ini sebenarnya tidak sakit tapi penampakan khasnya gitu. Jadi ketika kita periksa mungkin pasien nggak sadar atau nggak aware dia punya geographic tongue gitu, tapi kita bisa melihat di lidahnya itu ada guratan-guratan putih tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu di lidah pada yang C ya? Iya, yang C pada penderita COVID-19 itu di lidahnya biasanya ditemukan adanya seperti plak putih di permukaan lidah gitu Bang Dipo. Nah, ini kalau misalnya ketika dibersihkan tidak hilang, berarti ada kecurigaan ada infeksi jamur di situ. Jadi terutama ini di di lidah bagian atas begitu timbul plak putih begitu di lidahnya. Itu di lokasinya di mana itu kalau boleh tahu? Di lidah. Di lidah, pas di lidah ya? Iya, di lidah. Oke, gejala klinis berikutnya ada yang namanya dry mouth. Dan dry mouth ini berhubungan dengan burning mouth syndrome. Jadi daya tahan tubuh menurun karena terkena COVID-19. Nah, produksi air liur kita juga ternyata mengalami gangguan. Nah, itu akhirnya bentuk dari pertahanan tubuh di dalam rongga mulut itu dia mengurangi produksi air liur begitu. Jadi ada gejala dry mouth ya atau mulut kering. Nah, kemudian ini dianggap sebagai suatu keluhan ketika mulut kering ini mulai menimbulkan rasa asam, tidak nyaman, sakit begitu. Nah, itu artinya sudah masuk ke burning mouth syndrome. Jadi mulut kering biasanya menghasilkan suatu sindrom atau perasaan tidak nyaman, asam, sakit. Itu disebutnya sebagai burning mouth syndrome karena pada saat kita makan, kita berbicara, itu kan terjadi gesekan di dalam rongga mulut. Ketika air liurnya menurun, maka gesekan itu akan sangat terasa begitu. Nah, itu sering kita menganggapnya sebagai suatu hal yang terbakar begitu ya, disebutnya makanya burning mouth syndrome tersebut. Gitu. Oke, next. Kemudian berikutnya gejala klinis di rongga mulut yang biasanya ada pada pasien COVID itu adalah kemerahan pada gingivianya atau eritema atau gingivitis biasanya. Karena ini
mungkin kalau pada pasien-pasien COVID terutama yang bergejala berat yang dia tidak sadarkan diri, itu kan oral hygiene-nya tuh menurun ya, Bang Dipo. Jadi pada saat tidak sadar kondisi rongga mulutnya juga kebersihannya kurang sehingga akhirnya ada infeksi di gusinya atau mengalami erythema gingiva. Oke, next. Nah, ini yang saya temukan di literatur di luar negeri dan ini sangat unik ya kalau menurut saya, karena pada sejumlah besar kasus di luar negeri itu pada penderita COVID-nya mengalami suatu gejala di mana lidahnya tuh membesar atau disebut sebagai ini lidah membesar ya? Iya, lidahnya membesar. Oke. Makanya disebut sebagai makroglossia atau istilahnya COVID tongue. Gitu, karena ketika sudah dinyatakan sembuh dari COVID, gejala ini hilang gitu, Bang Dipo. Jadi ini makanya unik karena dia timbulnya pada saat penderita COVID itu virusnya sedang ada di dalam tubuh begitu. Jadi saat terinfeksi kemudian dilaporkan sejumlah besar kasus bahwa lidah ternyata juga mengalami gejala ini COVID tongue ini gitu. Jadi ini sebenarnya tidak sakit ya, dari literatur yang saya baca ini dia tidak sakit tapi sangat mengganggu karena akan kesulitan untuk makan, berbicara begitu, Bang Dipo. Betul. Nah, berikutnya ini mouth rhesus yang tadi saya bilang bintik merah, putih begitu. Biasanya merah yang adanya di langit-langit mulut. Nah, ini kalau misalnya pada saat saya biasanya menemukan begitu, saya pastinya akan lebih menganamnesa atau menggali apakah pasien itu punya riwayat batuk pilek, pernah berkontak dengan yang berkontak dengan penderita COVID. Nah, itu biasanya diarahkan untuk mengikuti tes untuk diagnosa COVID gitu. Karena ini mouth rhesus ini juga banyak ditemukan pada penderita COVID. Begitu gejala dari mouth rhesus ini. Kemudian berikutnya, nah ini cheilitis, angular cheilitis yang juga banyak ditemukan pada penderita COVID. Timbulnya itu pada saat menderita COVID, ini di cheilitis, yaitu pengelupasan di bagian sudut mulut. Biasanya di bagian sudut mulut ya, dan itu biasa terasa sakit juga gitu. Oke, next. Nah, itu tadi beberapa gejala klinis ya atau manifestasi klinis di rongga mulut pada penderita COVID. Nah, jika seseorang terkena COVID ya tapi mungkin gejalanya itu masih ringan begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan agar mencegah terjadinya yang tadi dari mulai cheilitis, ulcer gitu. Ini menurut saya makanya penting untuk saya membagikan tipsnya ini, Bang Dipo. Jadi menjaga kesehatan gigi dan mulut bagi penderita COVID. Yang pertama tetap menjaga kebersihan rongga mulut dengan menyikat gigi gitu. Jadi tetap disikat giginya untuk mengurangi adanya infeksi sekunder, karena tadi saat kita terkena COVID kan daya tahan tubuh kita menurun. Betul. Sehingga adanya benda asing baik itu sisa makanan begitu itu akan lebih mudah menimbulkan respon inflamasi gitu. Jadi yang pertama menyikat gigi dan lidah. Oke, next. Dan juga ini sama menggunakan benang gigi atau flossing, terutama untuk sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Ini bisa diganti dengan benang yang buat jarum-jarum gitu nggak sih, Dok? Saya kayaknya nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya, karena jadi ini benangnya besar. Khusus ya? Iya, benang khusus. Nah, ini tadi yang saya sebutkan di awal. Menyikat lidah ya? Menyikat lidah juga, karena tadi kita tahu ya ada gejala seperti plak begitu yang timbul di lidah pasien COVID. Maka oleh karena itu untuk mencegah terjadinya itu, kita bisa juga untuk rajin menyikat lidah. Ya. Kemudian tadi ada gejala dry mouth, mulut kering, maka kita antisipasi dengan banyak meminum air putih, makan sayuran, ya, agar terhindar dari bibir kering. Ya. Selanjutnya. Dan ini juga berkumur terutama pada saat setelah makan, Bang Dipo. Oke. Dan terakhir.
Ya untuk tadi kalau misalnya ada pasien-pasien penderita COVID ya mulai terasa ada gangguan di rongga mulutnya, ya misalnya tadi seperti timbul kelitis, meskipun kelitisnya ini disinyalir berhubungan dengan daya tahan tubuh yang menurun, tapi kelitisnya ini kan menimbulkan rasa sakit, Bang Dipo. Nah oleh karena itu saya juga menyarankan gitu untuk pasien-pasien COVID-19 kalau memang timbul kelitisnya, ya berarti untuk konsultasi ke dokter gigi karena nanti bisa kita terapi untuk mengobati khususnya di bagian-bagian rongga mulut itu. Misalnya tadi ada keluhan kelitis ya, meskipun misalnya pasien itu terkena COVID, tidak apa-apa untuk dibawa ke dokter gigi, kemudian untuk kita obati kelitisnya. Tentunya nantinya dokter gigi akan melakukan protokol kesehatan begitu ya. Ya. Oke, demikian sharing kali ini Bang Dipo. Ya. Baik, terima kasih Mitra JIC dan seluruh pendengar dimanapun berada dan seluruh peserta Zoom yang bergabung hari ini. Tentunya kita masih dalam suasana bahagia dan kita memberikan kesempatan sih buat teman-teman yang ingin bergabung, baik itu melalui kolom chat ataupun raise hand yang ingin bertanya langsung bersama Dr. Gigi Rahma dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Tapi sebelumnya untuk para peserta Zoom yang ingin bertanya silahkan di raise hand terlebih dahulu biar kita tahu ya siapa yang ingin bertanya. Nah, kalau kita bicara tentang masalah gigi di era pandemi COVID-19. Nah, gigi mulut ini kan salah satu faktor yang amat sangat menentukan seseorang itu bisa terkena COVID atau tidak gitu. Artinya penularan dari mulut itu sangat tinggi gitu. Nah, kalau dokter sendiri nih kayak Dokter Gigi Rahma menangani pasien gigi itu seperti apa gitu? Dan apa yang biasanya harus dilakukan oleh pasien sebelum dia datang ke dokter gigi? Oke, untuk biasanya kami di Poligi Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, Bang Dipo, jadi untuk poligiginya masuk kategori jadi level yang untuk pengamanannya itu tinggi ya karena terutama tindakan-tindakan di kedokteran gigi juga banyak yang menghasilkan aerosol begitu. Jadi biasanya dari kami itu memakai APD yang sangat lengkap begitu. Kemudian juga mulai dibiasakan kepada pasiennya juga untuk sebelum buka mulut kami minta untuk berkumur dengan povidone iodine karena berdasarkan literatur yang terbaru itu dengan berkumur povidone iodine untuk tingkat penularannya itu bisa menurun gitu. Memang tidak bisa menghilangkan resiko penularan tapi bisa menurun. Makanya di Poligi Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura kami selalu minta pasien sebelum membuka mulutnya, sebelum dilakukan tindakan juga untuk berkumur dengan povidone iodine. Iya, artinya untuk pasien yang ingin datang ke poligigi gitu ya, nggak perlu khawatir karena akan ada solusinya begitu ya. Iya, betul. Nah, kalau selama ini kan Bang Dipo sudah cek kesehatan gigi ini alhamdulillah sih rutin setiap 6 bulan sekali. Yang benar 3 bulan sekali apa 6 bulan, Dok? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya. Tapi 3 bulan sekali juga nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya di beberapa klinik gigi itu ada juga yang tidak menerima pasien yang ingin membersihkan karang gigi gitu. Karena katanya karang gigi itu mengeluarkan aerosol yang tinggi gitu. Itu gimana, Dok? Ya, memang ada beberapa klinik yang istilahnya untuk mengurangi resiko penularan, jadi meminta atau menunda pasien yang minta perawatan pembersihan karang gigi. Nah, sebenarnya kalau itu memang sah-sah aja, Bang Dipo. Jadi memang dari PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia juga ada aturan bahwa kalau memang bisa ditunda, ditunda saja gitu. Tapi di Poligi Rumah Sakit Islam dengan dengan kami memakai APD yang lengkap gitu. Kami selama pandemik alhamdulillah tetap merawat pasien-pasien yang ingin untuk membersihkan karang giginya karena karang gigi ini kan kalau memang tidak dibersihkan dia akan bisa menimbulkan penyakit di gusi dan jaringan penyangga gitu. Jadi mungkin sah-sah aja untuk klinik-klinik gigi yang merasa untuk memberikan protokol atau pengamanan kepada operator atau dokter giginya masih belum
pede begitu ya istilahnya, Iya. belum pede begitu. Tidak Iya. apa-apa dan itu sah-sah saja. Cuman kami dari awal pandemik, alhamdulillah kami selalu siap sedia untuk menerima pasien begitu dengan protokol yang sangat ketat. Termasuk juga pembersihan karang gigi. Nah, Iya. ini pertanyaan yang amat sangat sering banget ditanyakan oleh mitra JIC dan mungkin kita masyarakat umum berkaitan dengan sikat gigi nih dok ya. Kan mudah-mudahan gigi kita selalu bersih, selalu sehat ya. Dan foto-foto yang tadi, visual-visual yang tadi kita lihat mudah-mudahan tidak terjadi di dalam diri kita gitu ya. Nah, untuk pencegahannya pasti sikat gigi dong dok ya. Sikat gigi yang bersih, sikat lidah, kemudian juga membersihkan gigi melalui benang-benang tadi. Nah, saya mau bertanya dok, sikat gigi itu berapa kali sebenarnya ketentuannya? Dan kedua, kalau kita ngomong masalah sikat gigi, seperti apa cara menyikatnya dan baiknya habis makan sikat gigi atau sebelum makan? Ini sering banget nih ada perdebatan dok. Yang bagus itu tuh setelah makan, betul nggak Bu ya? Yang bagus tuh setelah makan atau yang bagus tuh sebelum makan. Nah, yang benar yang mana dok? Nah, ini langsung 3 pertanyaan langsung dok, kami persilakan. Ya, oke. Jadi kalau misalnya untuk menyikat gigi itu yang paling bagus adalah menunggu 30 menit setelah makan, Bang Diko. 30 menit tuh ya. 30 menit setelah makan. Ya, 30 menit setelah makan. Kenapa? Karena pada saat kita makan, itu kan beberapa saat setelah kita makan, itu kondisi masih asam di rongga mulut kita gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan pembersihan, itu masih ada sisa-sisa kuman. Begitu. Jadi kalau kita menunggu selama kurang lebih 30 menit si rongga mulut kita, kalau misalnya kita bercermin, kemudian kita lihat kondisi lidah kita ada suatu hal yang aneh, jangan ragu untuk ke dokter gigi gitu. Jadi tidak perlu ketika ada penampakan yang tidak biasa gitu, tapi biasanya bilang, tapi kok nggak sakit ya dok gitu. Ya jangan tunggu sampai sakit gitu, karena memang ada ya tadi seperti infeksi jamur ya yang di lidah, itu biasanya bentukannya hanya berupa plak putih gitu. Dianggapnya sebagai sisa makanan begitu, tapi ternyata itu adalah infeksi jamur. Begitu. Jadi tetap konsultasi ke dokter gigi untuk check up minimal 6 bulan sekali agar terhindar dari penyakit gigi dan mulut begitu, Bang Diko. Iya, jadi harus segera dicek ya mitra JC dan itu insya Allah bisa segera bisa diobati. Nah, para pendengar dan Zoom meeting tadi ada sedikit kesalahan teknis begitu ya di Zoom meeting kita. Jadi silakan bagi tadi yang bertanya boleh dikirimkan kembali pertanyaannya. Nanti kita akan jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah mitra JC kirimkan melalui SMS kita. Nah dok, kalau mau bicara tentang masalah manifestasi rongga mulut nih, sejauh ini pasien-pasien yang COVID-19 itu seperti apa sih dok? Tanda-tandanya maksudnya yang biasanya datang dokter pernah nggak menemui gitu ya, dengan dia tidak mengetahui apakah dia COVID atau tidak, tapi dokter mengetahui dilihat dari ciri-ciri lidah tersebut atau ciri-ciri mulut yang identik terkena COVID. Ya, kalau di praktek saya di Poligi Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura selama kurang lebih pandemik ini 2 tahun, itu karena itu belum pernah yang kita temuin secara nyata begitu yang tadi saya sebutkan gitu. Karena biasanya ada yang screening awal begitu Bang Dipo. Jadi di Rumah Sakit Islam itu sebelum pasien masuk akan di screening terlebih dahulu. Jadi hanya pasien-pasien yang tidak ada keluhan yang tadi gejala awal kan ada batuk, pilek segala macam. Nah, hanya pasien-pasien itu yang lolos screening awal yang bisa berobat ke poligigi gitu. Jadi makanya tapi setelah pasien itu masuk kita tanya juga gitu, kita anamnesa dan dari anamnesa biasanya tidak ada. Jadi selama kurang lebih 2 tahun pandemik ini di Poligi Rumah Sakit Islam, alhamdulillah pasien-pasien yang kita rawat itu biasanya sudah tersaring duluan gitu di depan begitu. Iya, nah mitra JC, jadi kalau screeningnya tuh berupa apa dok, kalau boleh tahu? Jadi waktu setahu saya yang sebelum pasien masuk itu nanti akan dicek suhu tubuhnya, kemudian juga ditanya mengenai, jadi ada lembar anamnesa, jadi pasien akan diminta untuk mengisi sendiri seperti pertanyaan apakah
saat ini sedang demam, apakah saat ini batuk pilek kayak gitu. Jadi dari situ kita dapatkan informasi, oh pasien ini ada riwayat kontak begitu dengan penderita COVID gitu. Jadi di screening awalnya seperti itu, dengan lembar informasi. Oh, lembar informasi seperti wawancara melalui inilah ya, melalui tulisan ya. Tulisan. Ya, silakan teman-teman yang ingin bergabung gitu ya, ingin bertanya baik secara live interaktif langsung bersama Dokter Gigi Rahma. Mumpung kita masih hadir di sini ya. Karena kalau misalnya masih ada sebagian masyarakat itu yang khawatir begitu ke rumah sakit, karena kan memang ya rumah sakit ya salah satu tempat yang ada beberapa yang zona merah gitu ya. Dia khawatir tertular melalui hal tersebut. Nah, kalau boleh tahu nih sebelum kita menunggu pertanyaan dari Mitra JC atau Zoom meeting yang hari ini bergabung, nah itu gimana sih kondisi saat ini gitu, Bu Dokter? Iya, oke, di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, alhamdulillah penurunan kasusnya itu sangat signifikan, Bang Dipo. Bahkan yang setahu saya yang tadinya ada ruangan khusus COVID ya, alhamdulillah karena pasiennya ini sangat menurun, jadi bisa kita buka kembali untuk poli rawat inap anak kalau tidak salah gitu. Jadi tadinya kan untuk ruangan khusus COVID, tapi karena kasus semakin menurun di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura untuk yang pasien COVID ini, maka ruangan yang tadinya untuk pasien COVID maka dibuka kembali, jadi difungsikan untuk rawat inap anak gitu. Jadi artinya bahwa untuk kasus COVID-nya sudah tidak ada begitu yang dilaporkan di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Ya, harapan kita seperti itu ya, Bu Dokter ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi semacam ini begitu ya, kita bisa minimal ada hal-hal yang bisa kita cegah gitu ya, dari hal penularan, dari bagaimana cara lifestyle ataupun gaya hidup kita agar bisa lebih baik lagi begitu. Dan terima kasih buat Mitra JC, sekali lagi mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tadi masuk tapi belum kita sempat jawab karena memang ada kesalahan teknis di Zoom meeting kita. Jadi kalau ingin bertanya bisa langsung kirimkan pertanyaannya di kolom Facebook kami di acara ini, karena siaran kita live juga melalui Radio JC di 107.7 FM. Insya Allah dari tim kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Mitra JC kirimkan melalui akun sosial media Anda. Terakhir sebagai penutup, boleh disampaikan Dr. Gigi Rahmawati Andriani. Ya, oke. Ini tadi kita sudah mengetahui apa saja sih manifestasi klinis di rongga mulut. Harapan saya nanti mungkin ada tenaga kesehatan gitu yang ikut menonton. Ketika ada kemunculan dari manifestasi klinis di rongga mulut, ada baiknya juga konsultasi ke dokter gigi, karena tadi ada beberapa gejala ya atau lesi yang misalnya seperti colitis, oral ulcer itu bisa diterapi oleh kami dokter gigi gitu. Jadi saling berkesinambungan untuk membuat pasien COVID ini kembali pulih dan bisa beraktivitas secara normal lagi begitu. Baik, terima kasih Dokter Gigi Rahma, dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini dapat memberikan manfaat untuk seluruh mitra JIC dimanapun berada. Untuk para ayah bunda yang memiliki anak juga pun ini amat sangat penting menjaga kesehatan gigi ya, karena gigi ini adalah sesuatu yang amat sangat penting bagi kehidupan kita. Kadang gigi bermasalah sedikit merasa kita tuh nggak nyaman gitu dalam beraktivitas, bahkan kurang percaya diri gitu ya. Baik, terima kasih. Saya Bang Dipo Usman mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.